Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 39 sampai dengan 45. Injil Lukas, pasal pertama, ayat 39 sampai dengan 45. Firman Tuhan berkata, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Firman Tuhan pada malam hari ini menguraikan bagaimana Maria setelah mendapat pemberitahuan dari malaikat Gabriel tentang kehamilannya atas karya Roh Kudus. Bacaan kita pada malam hari ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya, yakni di bawah judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dikatakan di bacaan yang pada sebelumnya bahwa Maria mendapatkan pemberitahuan dari Gabriel bahwa ia akan mengandung anak yang dari karya Roh Kudus. Lalu kemudian pada ayat 39 dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria melakukan kunjungan kepada Elisabet. Usia Maria lebih muda, demikian juga usia kandungannya. Karena pertemuan dan perjumpaan mereka ini adalah hal yang punya satu kesamaan. Maria berangkat meninggalkan semua urusan-urusan yang ada di tempatnya, di tempat asalnya. Lalu ia berusaha untuk mempercakapkan keadaan ini, di mana ia pun mendapatkan pemberitahuan kalau Elisabet pun mengandung anak yang merupakan bagian dari keselamatan Allah, yakni untuk membuka jalan bagi juru selamat. Kedatangan Maria ke tempat Elisabet yang merupakan istri dari Imam Zakaria tentunya cukup beralasan. Ia berusaha mendapatkan satu pemahaman yang dimana Elisabet di lingkungan para imam untuk mendapatkan satu pencerahan apa yang harus dilakukan ketika ia menjadi seorang yang ada di dalam rahimnya adalah seorang juru selamat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ayat bacaan kita pada malam hari ini di ayat yang ke-40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
Di sini kita melihat ketika Maria mengunjungi Elizabeth untuk meneguhkan imannya dan bahwa ia mengandung seorang anak laki-laki yang adalah juru selamat karya Roh Kudus. Di sana diperoleh bahwa Elizabeth pun menyambut dia. Dan pada saat Elizabeth menyambut Maria, dikatakan pada ayat yang ke-41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Keadaan ini membuktikan bahwa Elizabeth pun pada saat kehamilannya, ia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan lebih dari itu, anak yang di dalam kandungannya pun menyambut kedatangan Maria. Bahkan rahimnya dikatakan melonjak, anak di dalam rahimnya melonjak girangan. Lalu berserulah Elizabeth dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dengan tuntunan dan kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth secara sadar langsung mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan buah rahimmu." Kita tahu bahwa keadaan ini bukanlah secara manusiawi Elizabeth mengatakan itu, tapi kepenuhan Roh Kuduslah yang menyaksikan keadaan di mana Maria sedang mengandung seorang juru selamat. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus dan juga ilham yang diberikan oleh Roh, ia paham betul bahwa Sang Mesias akan hadir melalui rahim Maria. Kalau kita membaca pada ayat yang selanjutnya, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saudara-saudara sekalian, Bunda Maria adalah Theotokos, yang artinya adalah yang melahirkan Allah. Karena yang dikandungnya itu adalah Yesus, dan Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini tidak terlepas juga bahwa bacaan ini menegaskan akan keilahian Yesus. Gelar Theotokos yang diberikan oleh bapak-bapak gereja melalui konsili ketiga ekumenis di kota Efesus pada tahun 431, bahwa Bunda Allah atau Theotokos menegaskan akan keilahian Yesus, sekaligus juga menegaskan akan kemanusiaan Yesus. Saudara-saudara sekalian, dikatakan juga Elizabeth dengan penuh kesadaran, ia mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Walaupun Maria lebih muda dan usia kandungannya juga lebih muda daripada Elizabeth, namun Elizabeth tidak ada sikap tinggi hati. Ia bahkan dengan rendah hati menyatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saudara sekalian, satu kesaksian yang terlontar secara spontan dari seorang Elizabeth yang juga adalah istri seorang imam. Ia menyatakan Maria adalah ibu dari Tuhan. Seperti halnya bapak-bapak gereja yang sudah menetapkan penghormatan bagi status Maria yang adalah Theotokos atau yang melahirkan Allah, itu sebenarnya adalah juga melanjutkan apa yang disaksikan oleh Elizabeth ketika ia dikunjungi oleh Maria. Saudara-saudara sekalian, dikatakan selanjutnya,
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Reaksi dari seorang Elizabeth yang dengan kerendahan hati mengakui akan status Maria sebagai Theotokos tadi, berlanjut kepada rahimnya, di mana bayi yang dikandungnya juga ikut melonjak kegirangan. Tentunya saudara-saudara sekalian, hal ini bukanlah karya manusia. Ini semua adalah karya Tuhan, di mana seorang yang masih dikatakan belum lahir, ya, masih berupa janin, tapi ia sudah melonjak kegirangan, sudah mengetahui apa yang datang di hadapannya. Dan pada ayat penutup dari Injil Lukas pasal 1 dari bacaan kita tadi, pada ayat yang ke-45 berkata, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kita. Kita harus berbahagia ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, segala apa yang merupakan janjinya dan firman-Nya yang sudah Ia berikan, yang Ia sudah nyatakan kepada kita, itu pasti akan terlaksana. Seorang Elizabeth yang sudah merindu-rindukan seorang anak, dan pada saatnya janji Allah ditepati. Bahkan anaknya menjadi seorang pembuka jalan untuk kedatangan juru selamat. Demikian juga Maria. Ia dengan segala kerendahan hati. Kalau kita lihat dari bacaan sebelumnya, pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria dengan segala kerendahan hati, dengan ucapan penyerahan sepenuhnya, ia mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Hal ini juga lah yang merupakan pertimbangan Allah untuk memilih Maria di antara semua perempuan, di mana ia dengan segala spontan mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang begitu banyak kita dapatkan dari bacaan kita pada malam hari ini. Kita semua tentunya paham, kita akan menyambut kelahiran Kristus pada bulan Desember nanti. Bacaan pada malam hari ini juga merujuk akan perayaan yang akan kita lakukan bersama pada bulan Desember nanti, di mana Sang Juru Selamat hadir dalam inkarnasinya sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia itu adalah inkarnasi Allah. Dan hal inilah yang menjadi pegangan bagi kehidupan kekristenan kita. Inkarnasi Allah di dalam diri Yesus, dan tentunya Allah Tritunggal itu menjadi pegangan bagi kita. Dan kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan Maria mengunjungi Elizabeth itu adalah satu perjumpaan antara dua sosok yang mengalami hal yang mirip. Dua orang beriman yang sama-sama akan menyatakan satu hal yang akan berpengaruh terhadap keselamatan manusia. Elizabeth mengandung seorang Yohanes Pembaptis, dan Maria mengandung Yesus yang merupakan karya keselamatan Allah. Saudara-saudara sekalian, pentingnya juga kita dalam kehidupan beriman untuk bisa meneladani apa yang dilakukan kedua orang ini, kedua perempuan ini.
untuk saling berkunjung kepada saudara-saudara seiman, untuk bisa berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi pengalaman iman. Dan tentunya dengan kepenuhan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, Allah berkarya dalam setiap pembicaraan kita. Bukan pembicaraan yang sembarangan, tapi pembicaraan yang terarah untuk membangun iman masing-masing. Dan apa yang selanjutnya bisa kita ambil dari renungan kita pada hari ini, di ayat ke-45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman itu tidak akan pernah meleset. Ketika ia berfirman, itu pasti jadi. Iman kita di dalam diri Yesus, ketika sudah kita lakukan, tentu hal itu menjadi satu pertimbangan bagi Allah, bahwa kita akan menerima dari mujizat-mujizatnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Bunda Maria oleh Bapak-Bapak gereja sudah ditetapkan sebagai Bunda Gereja, di mana Yesus adalah kepala gereja. Yesus lahir dari rahim Maria, dan Maria adalah Bunda Gereja. Karena dari gereja-gereja inilah lahir dari anak-anak Tuhan yang siap menjalankan misinya, bahwa seluruh karya yang sudah Allah lakukan dilanjutkan kepada rasul-rasulnya. Dan ketika rasul-rasul itu mengalami kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Bunda Maria pun ada di tengah-tengah mereka, ada bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah sudah tetapkan dulu akan digenapi pada saat-saat yang akan datang. Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini, di mana sebentar lagi kita akan menyambut akan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya juga bahwa pertemuan kedua orang ini yang menjadi tolak ukur dan menjadi pelajaran bahwa Elizabeth tidak sama sekali merasakan iri, walaupun secara martabat, secara status, rahim yang dikandungnya lebih rendah daripada bayi yang akan dilahirkan oleh Maria. Tapi Elizabeth dengan rendah hati menyambut Maria dan berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Diperlukan satu kerendahan hati untuk bisa menerima kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Elizabeth, walaupun Maria juga lebih muda dari dia, dan buah rahim Maria lebih tinggi derajatnya dari buah rahimnya, tapi Elizabeth tidak memandang itu. Seperti bacaan yang sudah kita baca tadi, bahkan Elizabeth memuji akan rahim Maria. Saudara-saudara sekalian, bahkan sebaliknya, seorang Maria meskipun ia tahu bahwa buah rahimnya lebih tinggi derajatnya, namun ia tidak sombong. Ia justru merendahkan hati dengan mengunjungi Elizabeth yang lebih tua dari dia. Saudara-saudara sekalian, hal-hal tadi merupakan bahan perenungan bagi kita untuk kita bisa saling menyapa bersama dengan saudara-saudara kita seiman, lalu menantikan akan karya yang Allah janjikan melalui firman-Nya, dan tentunya itu semua membutuhkan kerendahan hati dalam diri kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.